Perkenalkan, nama saya Yesenia Kasim, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMK Negeri Tega Pangkep. Pada hari ini saya akan melaksanakan tugas modul 2.3 aksi nyata coaching dalam supervisi akademik. Pada hari ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan rekan saya. Assalamualaikum. Silakan memperkenalkan diri, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahma. Saya guru TIK yang kebetulan mengajar di TKJ juga. Baik, Bu Mawada, apa kabarnya hari ini, Bu Mawada? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah. Nah, saya ada beberapa pertanyaan untuk Ibu dalam rangka pra-observasi menuju coaching untuk supervisi akademik. Nah, kalau boleh tahu Ibu Mawada mengajar mata pelajaran apa, Bu Mawada? Kebetulan saya pegang mata pelajaran itu administrasi sistem jaringan, Ibu. Administrasi sistem jaringan. Baik, Ibu. Boleh Ibu Mawada memaparkan kepada saya apa saja tujuan pembelajaran Ibu? Untuk pembelajaran hari ini saya ada beberapa poin. Yang pertama, mengidentifikasi langkah konfigurasi untuk instalasi Debian. Yang kedua, mengevaluasi proses langkah instalasi Debian. Yang ketiga itu langsung masuk di konfigurasi di HCP server, yang dimana kami melatih siswa untuk membuat servernya sendiri dan kliennya. Baik. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai. Ya. Nah, bagaimana dengan area pengembangan Ibu? Area pengembangan apa yang ingin Ibu capai pada pembelajaran hari ini? Oke, untuk dari segi pengetahuan, saya mengharapkan siswa dapat memahami bagaimana langkah instalasi dan bagaimana langkah konfigurasi di HCP. Sedangkan untuk keterampilannya, saya mengharapkan siswa dapat membuat jaringannya sendiri, membuat servernya sendiri, terutama untuk Linux-nya ya. Jadi ada 2 area pengembangan yang akan Ibu kembangkan. Terus selanjutnya bagaimana dengan rancangan pembelajaran Ibu terkait strategi apa yang akan Ibu kembangkan, metode apa, dan model pembelajaran apa yang Ibu kembangkan pada pembelajaran pada kali ini? Baik, untuk bagian strategi saya mengembangkan strategi berdiferensiasi. Sedangkan untuk metode pembelajarannya saya berbasiskan PBL, Project Based Learning. Sedangkan untuk metode pembelajaran saya membagi atas 2. Yang pertama, individu dan kelompok. Adapun kelompok ini di dalamnya itu tidak asal saya membagi kelompok, tetapi saya memilih siswa yang kiranya di dalam kelompok itu dapat memberikan arahan ke teman kelompoknya. Jadi ceritanya seperti mereka tutor sebaya, seperti itu, Ibu. Untuk memudahkan. Baik, Ibu, jadi per kelompoknya memang ada pengaturan tersendiri supaya mereka bisa saling membantu satu sama lain. Nah, bagaimana dengan Ibu media? Media apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran di sistem? Ya, untuk administrasi sistem jaringan saya menggunakan media, yang mana saya menggunakan PowerPoint. Nah, di PowerPoint ini kita menggunakan fasilitas yang disediakan oleh sekolah, ya, Smart TV-nya. Nah, setelah selain PPT saya juga menyediakan video. Ya, jadi saya akan menampilkan video saya ke anak-anak. Setelah itu saya mengharapkan anak-anak membuat video langkah konfigurasinya sendiri yang nantinya akan mereka upload di akun masing-masing, akun YouTube-nya. Baik. Untuk mengenalkan orang-orang bahwa ya kita di TKJ mempelajari administrasi sistem jaringan, membuat jaringan sendiri. Karena terkadang orang sekitar itu kalau TKJ ya depan laptop mengetik itu saja tanpa tahu bagian pentingnya. Iya, luar biasa Bu ya. Jadi rencana waktu ke depannya, kapan Ibu memulai pembelajaran pada hari ini? Sekitar 15 menit dari sekarang ini. 15 menit berarti saya izin Bu ya supaya saya juga ikut dalam pembelajaran Ibu sehingga saya bisa mengamati, mengobservasi bagaimana pembelajaran yang Ibu lakukan dalam rangka supervisi akademik. Baik Ibu, silahkan. Terima kasih banyak, saya kira cukup dan terima kasih atas waktu yang telah Ibu Mawada berikan kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang mana kira itu? Ada yang ingat? Apa itu administrasi sistem jaringan? Ada? Kita pilih-pilih dulu. Administrasi itu apa? Berhubungan dengan susunan, struktur. Ya, sistem. Artinya ada yang mengatur. Jaringan, semua yang berhubungan dengan internet dan sebagainya yang di dalam jaringan. Jadi administrasi sistem jaringan adalah susunan sistem yang berhubungan dengan jaringan. Oke. Sebelum kita masuk lebih dalam, yang perlu Ibu tekankan ketika kita berbicara dengan administrasi sistem jaringan, artinya kita berbicara ada yang berfungsi sebagai server, ada yang berfungsi sebagai klien. Sehingga ketika kedua komponen ini hidup, dia akan menjadi suatu yang namanya administrasi sistem jaringan. Oke. Selanjutnya, Ibu akan sampaikan dulu capaian pembelajaran yang harus kita tuntaskan semester ini. Yang pertama, mengidentifikasi cara menginstal Linux Debian. Oke? Poin kedua, mengevaluasi dan mengimplementasikan langkah-langkah instalasi Linux Debian. Oke? Setelah instalasi Linux Debian selesai, kita akan masuk di langkah konfigurasi. Ya, kita mengidentifikasi dulu. Setelah itu kita melakukan praktek instalasi DHCP server. Ya, di sini kita sudah masuk di konfigurasinya. Ya, jadi jangan terkecoh ketika di sini cuma instalasi, di atasnya ada kata konfigurasi. Itu sudah satu paket. Ya. Adapun yang perlu dibahas atau dipahami kata Linux Debian. Linux adalah salah satu dari beberapa sistem operasi. Sistem operasi yang kita tahu apa saja? Pertama, Windows. Oke, Windows. Yang kedua, apa yang kedua? Linux. Yang ketiga, macOS. macOS itu atau Macintosh, dia khusus sistem operasi untuk produk Apple atau Apple gigit yang mahalnya Masya Allah. Ya. Nah, Linux ini lebih murah sebenarnya daripada Windows. Kenapa seperti itu? Karena Linux bersifat open source. Artinya, ibu, kalian atau siapapun di sini boleh mengotak-atik ini. Bisa kalian ubah. Isinya di dalam itu sistem operasi. Sedangkan Windows dia berbayar. Yang paling murah dan yang paling terakhir itu Windows 11 ya, yang masih proses penyelesaian. Itu ibu kurang tahu harganya, tetapi kalau Windows 10 yang terakhir ibu tahu harganya itu 8 juta. Yang original. Beda lagi ya kalau yang KW Supernya ya. Yang berada di tempat-tempat tertentu itu sudah KW Super. Oke. Jadi, sebelum kita masuk ke langkah instalasi, ada baiknya kita berkenalan dulu dengan Linux Debian. Linux Debian adalah turunan dari Linux, ya. Yang mana untuk Linux Debian itu lebih memudahkan kita membuat server atau mendesain server kita sendiri. Kenapa seperti itu? Karena di antara semua Linux yang lain, Debian ini dia sudah input juga dengan grafisnya, dan grafisnya itu lebih mudah diotak-atik daripada Linux Ubuntu. Ubuntu sekalipun dia ada grafisnya, tetapi untuk mengotak-atik isinya kita harus berbasis program atau berbasis teks, ya. Sedangkan untuk Debian kita bisa berbasis grafis
Nah, ini bukan Linux, Debian sayang. Di bawahnya lagi, sini. Iya. Ada lagi di bawah, itu Debian. Kan? Oke. Ya. Setelah semua dapat logo melingkar, ya lingkaran itu, silakan pilih next. Sudah? Sudah bagian di penyimpanan? Sudah. Ya, itu nggak usah diotak-atik, langsung saja next. Ya? Oh iya, sudah cocok. Cuma ini versinya beda, makanya dia tampilannya beda. Oke? Setelah itu di next akan ada pilihan hard disk. Ya? Kalau di hard disk itu kalian pilih yang kedua ya. Create a virtual hard disk now. Kalau sudah, langsung di create. Silakan. Oke. Lanjut. Itu semua lanjut saja, Nak. Tidak ada yang diubah. Oke, setelahnya itu setelan yang sesuai dengan ukuran. Oke, sudah. Nah, kita pilih start. Tekan start ya. Klik akunnya, kemudian pilih start. Nah, setelah itu pilih icon warna kuning. Icon kuning. Nah, itu start sayang. Itu dia proses ya. Tunggu. Oke, itu icon kuning. Tuh, di folder. Oke, pilih DVD 1. Iya, oke. Kemudian close. Kemudian kalau sudah dipilih langsung start. Oke, ketika sudah masuk di sini, kita tidak akan menggunakan keyboard. Kita tidak akan menggunakan mouse ya. Kita hanya bermain di keyboard. Oke? Nah, kalau yang ini, kenapa dia bermaksud seperti itu? Karena kalau dipilihnya menyimpan, ya. Oke, di sini kita mainnya di keyboard ya. Jadi di enter arah panah bawah atau atas, kemudian di enter. Oke, di enter. Apa perintah selanjutnya? Kita pilih bahasa. Oke, kalau yang ini kita harus masuk dulu di sini peranti, kemudian ref optik. Setelah ini pilih di sini, dipilih 1. Sudah, kita close. Oke, pilih yang matikan mesin. Oke, setelah ini masuk kembali, diklik 2 kali ya. Bahasanya Indonesia. Bahasanya bebas. Kalian mau pilih Indonesia ataupun English ya, karena itu yang menentukan sampai di belakang. Ya. Nah, kalau yang di sini ada masukin di device. Device. Iya, terus optik. Iya, terus itu yang di bawah tuh biar pilih 1. Di bawah. Lagi. Oke. Tutup dulu jendelanya. Tutup. Silang. Iya. Terus itu powernya di off. Oke, di atas itu. Iya, terus oke. Nah, sudah masuk kembali di start. Areanya nggak usah diganti ya. Kalian langsung next saja. Oke? Langsung saja, kecuali kalian sudah dikarenakan jamnya Ibu sudah hampir habis, jadi sebelum penutup Ibu mau minta kesimpulannya ya. Kita ambil sampel saja ya untuk kelompok 1 dan kelompok 3. Tolong kelompok 3 apa kendalanya? Ketika penyimpanan full, kita tidak bisa melakukan instalasi Debian. Oh iya. Jadi ketika penyimpanan full, instalasi tidak bisa dilanjutkan ya, karena dia langsung error. Oke, kalau untuk kelompok 1 masalahnya di mana? Akan error konfigurasi kalau tidak sesuai dengan perintah yang ada. Iya. Makanya Ibu bilang, kalau kalian mau melakukan konfigurasi, perhatikan perintahnya. Salah spasi, salah titik, dia akan langsung error dan kita tidak akan menemukan. Makanya terkadang Ibu, kalau kalian menghafal, Ibu bilang perhatikan tandanya, spasinya, ya. Paham sampai sini? Paham. Oke, semoga pertemuan selanjutnya semua permasalahan yang kita dapat hari ini itu bisa diselesaikan, ya. Jadi tugasnya kalian di rumah, silahkan buka YouTube-nya kalian, gunakan sebagaimana mestinya untuk mencari informasi untuk konfigurasi DHCP server, ya, sesuai dengan materinya kita hari ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisania Kasim, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 3 Pangkep. Bersama saya di sini, saya didampingi oleh Bapak pembimbing praktek saya, Bapak Andi Satar, dengan guru fasilitator mata pelajaran Ibu Mawaddah Warohmah. Baiklah, pada hari ini kami akan melaksanakan percakapan pasca observasi coaching dalam supervisi akademik. Mohon izin Bapak, Ibu, apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Baiklah, saya akan berdiskusi dulu dengan Ibu Mawaddah sebagai Ibu fasilitator mata pelajaran yang pernah kita lakukan observasi sebelumnya. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Nah, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Ibu terkait observasi yang pernah saya lakukan kepada Ibu. Nah, bagaimana perasaan Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Setelah melakukan observasi, adapun saya bisa memahami karakter siswa. Jadi saya bisa melihat oh ini perlu kalian apa itu. Jadi setiap penilaian siswa akan ada poin plus yang harus ditambahkan untuk meningkatkan nilai belajar mereka dan sebagainya. Ya, Ibu. Bagaimana dengan pengembangan pembelajaran Ibu? Apa yang Ibu ingin kembangkan di materi pada saat kita melaksanakan observasi tersebut? Untuk pengembangan materi tersendiri itu saya sebenarnya lebih ke praktiknya, karena ada beberapa anak yang praktik pertama dia baru ingat, ketika diulang dan dia sendiri tanpa ada teman atau jawabnya dia akan lupa prosedurnya. Jadi saya hanya memberikan stimulus sehingga mereka lebih memahami atau lebih percaya diri untuk mengerjakan praktek sendiri tanpa harus menjadi teman atau ceritanya dia kerja kelompok. Lebih ke individualnya yang harus dimakan. Bagaimana Bu Mawaddah? Apakah selama pelaksanaan pembelajaran itu Ibu mengalami kendala? Dan apa saja kendala yang Ibu hadapi? Untuk kendala tersendirinya, untuk anak-anak yang tipikal pendiam, ketika mereka punya kendala dan kita tidak peka terhadap mereka, otomatis mereka tidak akan bertanyakan. Kecuali kita mengecek satu persatu, maka disitulah kita tahu apakah anak itu punya kendala atau tidak. Jadi itu cenderung pertanyaannya. Kepercayaan diri untuk bertanya apabila mereka punya kendala. Kalau masalah pengusahaan materi, alhamdulillah sampai di sini pengusahaan materinya cukup baik. Dan adapun seperti yang saya jelaskan sebelumnya, untuk pemberian materi atau pemahaman mereka itu mereka lebih suka ketika mereka dengan penuh jawabnya. Jadi bagaimana langkah-langkah yang Ibu Mawaddah lakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut? Apabila jadinya saya masih cukup panjang, saya akan memberikan kesempatan per orang untuk yang belum paham atau mungkin dia paham tapi belum terlalu, saya akan memberikan tambahan kesempatan untuk mereka menyelesaikan poin yang saya berikan dan saya tentukan di awal. Kalaupun memang mereka tidak bisa, tidaknya ketika saya menjelaskan dan mereka berpikir terlalu cepat, saya akan meminta teman yang kira-kiranya mereka bisa paham bahasanya dan sederhana daripada bahasanya saya. Baik Ibu, terima kasih. Jadi semoga apa yang telah kita bahas ini bisa dilakukan lagi dalam pembelajaran berikutnya. Baiklah, terima kasih banyak Bu Mawaddah. Dengan Bapak pembimbing praktek kami di sini, Bapak Andi Satar, mohon diberikan umpan balik Pak terhadap proses observasi yang telah kami lakukan, proses coaching ini. Terima kasih Bu. Dari hasil reporting saya, apa yang dilakukan pas coaching, proses dari coaching sendiri sudah nampak. Saya harap nanti pada saat perhubungan organisasi dan perhubungan terus termasuk dengan tindak lanjut yang harus kita lakukan dengan kita disisikan hasil kegiatan ini sebelum menjadi bahan atau dasar kita untuk mengembangkan kompetensi kita sendiri.
kasih banyak Bapak atas umpan baliknya. Terima kasih Bu Nada. Saya akhiri percakapan pasca observasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Nak.